Pun nggih kula terangaken nggih niki mengke sing napa fase utawi sesi keterangan pertama kula tentang hisab, karena ya memang ayatnya ayat hisab nomor kalih tentang akhirat nggih sing mulai ayat wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Niki wonten dawuh sing letter leke artine ngeten, sing arti harfianipun ngeten, arti harfiah, arti pase. Ingsun Allah menciptakan malam dan siang sebagai bukti kekuasaane Allah. Niki bagi ahlul Quran ya. Bagi ahlul Quran, artinya ahlul Quran itu siapa saja yang iman biwujudillah. Nggih, kula baleni malih nggih. Bagi ahlul Quran, bagi ahlul iman, siapa saja yang iman biwujudillah, itu menjadi dasar bahwa semua ciptaannya Allah akan menjadi ayat, akan menjadi bukti kekuasaannya Allah. Yang apa itu yang namanya gunung, matahari, rembulan, laut, wal fulkil lati tajri napa fil bahri bimayan faunnas, sampai wasahabil musakhori benas sama inapa wal ardi, sampai mega mendung dan sebagainya. Orang yang dasar awalnya iman kepada Allah, semua fenomena alam ini menjadi bukti ayatnya apa? Allah. Tapi masalahnya sudah ada ratusan tahun, mungkin jutaan tahun, itu menjadi fenomena rutinitas. Ini rungokno tenan nggih. Satu fenomena apa rutinitas. Segamane sampean urip mulai cilik iku anggere esuk ya srengenge terbit, engko anggere sore srengenge surup. Engko nak bengi ya sangger bengi sesuk terbit meneh wa hakadha, dan begitu seterusnya. Untuk orang daerah kutub ya roe salju. Untuk orang yang ada khotil istiwa ya roe niku banding ya 12 jam untuk siang, 12 jam untuk napa? Malam. Lah sudah menjadi sunnatullah, sesuatu nak rutinitas itu melahirkan kesesatan. Ya fatola alaihimul amatu faqasat napa qulubuhum. Karena seringnya satu masa yang terjadi rutinitas begitu, kemudian ada aliran yang bernama ateisme. Satu faham yang anti Tuhan. Karena nganggap gejala alam begitu itu sesuatu yang mesti terjadi. Akhirnya meyakini bahwa itu fenomena alam. Itu bawaan alam, bukan bawaan zat yang berkuasa. Nah, dengan perbandingan faham ateis ini, ya, dengan perbandingan faham ateis ini, yang faham tidak bertuhan ini, kita sebagai seorang mukmin nak maca ayat wa ja'alnal laila wan nahara ayat ini, itu benar-benar, nggih kula baleni malih nggih. Benar-benar nuktai atau sirine itu tidak pada malam atau siang, tapi pada wajah alna lan gawe sapa ingsun. Karena kalau sekedar rino iku mubsirotan, cah cilik ya roh, wong PKI ya roh, wong nakal ya roh, nak jenenge rino atau nahar ya mubsirotan, nak rino iku padat, nak bengi napa peteng. Kula wong Salwangsul saat saya ngaji di Jogja, ngaji di depan para orang intelek, pada akhirnya yang membedakan kita dengan komunis, dengan PKI, dengan ateis adalah satu, yaitu iman biwujudillah. Hanya itu saja. Ini rungokno tenan ampun sampai salah paham. Iman biwujudillah. Karena tanpa iman itu cara pandang terhadap fenomena alam itu sama. Kita akan bilang nak bengi iku peteng, nak rino iku padang. Iku cah cilik ya roh, wong PKI pendapate nggih ngoten, wong nakal nggih ngoten, wong salat nggih ngoten, kiai nggih ngoten, mursyid nggih ngoten. Tapi antiknya Quran, setiap barang-barang yang jelas sekalipun tuh mesti dibahasana Allah. Nggih, redaksine mesti waja'alna laila napa? Wan nahar. Aku gawe bengi. Ya masalah utamanya itu tadi, nak cara wong iman iku gaweane Allah. Cara wong ateis iku menciptakan dirinya sendiri sebagai rutinitas alam atau fenomena alam. Saya itu pernah meneliti sekian ratus ayat yang Allah itu ngendikan tentang fenomena alam yang rutin. Itu kadang sangat tidak ilmiah, tapi ketika sampean kaji,
itu punya kandungan ilmiah yang luar biasa, yang intinya itu hanya iman saja. Misalnya wonten ayat ngeten. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafau wa syaiba. Allah adalah yang menciptakan kamu dari lemah ketika kamu bayi baru lahir. Kemudian setelah lemah agak kuat. Misalnya kita menjadi murohek, menjadi balik, menjadi sangat kuat ketika kita di umur pemuda, yaitu umur 30 tahun, 32 tahun. Tapi kemudian terakhir dha'fa wa syaibah, ketika sudah umur 60 tahun, 70 tahun itu terjadi dha'fa wa syaibah. Dalam ayat itu kan kayak ada ilmiah, artinya ya mesti orang itu begitu, kecil lemah, agak kuat, kemudian lemah. Tapi yang membedakan adalah dalam ayat itu disebut Allahul ladzi khalaqakum. Allah lah yang menciptakan kamu dengan fenomena kamu kecil lemah, kemudian kuat. Kemudian Allah ciptakan kamu lemah lagi. Itu Allah terus yang disebut. Kenapa? Andai kan Allah tidak disebut, maka pengetahuan demikian adalah pengetahuan yang sangat tidak ilmiah. Orang PKI ya cara ngomong gitu, cah cilik lemah, kok nak wis tuwek, rodok tuwek kuat, engko nek tuwek banget lemah men. Wong PKI nggih ngomongke ngoten, wong ateis nggih ngoten, wong ora agama nggih ngoten. Lah yang membedakan kita dengan mereka adalah cara pandang kita, cara iman kita mengatakan Allah lah yang menciptakan kita kecil, kemudian besar, kemudian tua. Sebab itu dalam hal ini kula niku pengagum mazhab ahli sunnah, bukan kadung saya ahli sunnah mboten, tapi lewat proses petualangan ilmiah, lewat proses petualangan intelektual. Saya pernah berdebat dengan seorang pakar Mu'tazilah yang dia cara berpikir Mu'tazilah dia. Apa urgensinya ketika ada ayat kayak itu? Kula lagi sering ketemu orang-orang yang cara berfaham Leninisme, Marxisme, satu faham yang anti Tuhan. Ketika fenomena itu kan tidak harus dibicarakan Quran. Semua orang juga tahu kalau orang itu mulai lahir ya lemah, lama-lama kuat, lama-lama lemah lagi. Itu ilmiahnya Quran di mana? Yang kamu katakan sebagai kitab suci. Jawaban saya enak. Ya ilmiahnya itu karena Quran menyebut faktor yang bernama Allah, bahwa kita kecil ya faktor Allah, kita kuat ya faktor Allah, kita tua ya faktor Allah. Terus dia bilang, ya itu kan fenomena alam biasa gini-gini. Ya alam itu memang begitu. Artinya alam itu siapa? Ya kayak kita ini alam. Terus saya tanya, lalu posisi kamu siapa? Ya kita bagian dari alam itu. Terus kamu ditundukkan oleh siapa? Ya oleh alam itu. Nah, sebab itu kemudian ketika mereka merasa pakar, merasa hebat, merasa jenius, merasa apa saja, kita harus sampai nak dadi ulama kudu niru kaya kula. Nek wis ngoten niku kudu nganggo uraan, kudu nganggo ajur-ajuran, nganggo ulama. Jawaban kula enak. Ya ngene ae. Jika dalam alam raya ini fenomenanya sama, trennya sama, ya ciptakan saja alam ini. Misalnya kamu kamu enggak mau jadi tua. Dikuwes nek ape tuwek, ape untung udah protol, ape nunuk-nunuk tentang alam itu. Karena kamu orang kuat, orang yang hebat. Engko wae ape mate, ape modar, ya nyawam cekeli dhewe. Paham nggih? Nyawam cekeli dhewe. Nah, ketika dengan perbandingan itu, perbandingan ya sama-sama arogansi ilmiah, perbandingan podo-podo ora niku ketok bener Quran. Saya itu berkali-kali kalau ngaji di Jogja saya bilang, ada banyak energi Al-Quran yang hanya bisa diterangkan oleh ulama-ulama yang masih menjaga arogan dengan tanda kutip, dengan sedikit arogan, uraan. Karena kalau ndak uraan ndak bisa. Misalnya itu tadi, kowe nak pancen hebat tenan, ngrasa awakmu kuat tenan, cara berpikir kamu hebat tenan, bisa menentukan segalanya. Wes kowe ora usah nentokno nuklir, kowe ora usah gawe pesawat sing aneh-aneh. Gawe wae awakmu gak matek. Gawe wae awakmu ora tuwek. Dan itu yang dipakai Quran. Sebab itu Quran dengan surat Waqiah ngendikan falaula in kuntum ghairu madinin tarji'una in kuntum shadiqin. Nak pancen ku hebat tenan. Falaula idza balawatil khulqum wa antum khina idzin tangzurun. Nak kowe pancen hebat tenan. He manusa, nak pancen kowe hebat tenan.
Kowe pas ape mate nyawam cekeli. Aja kok gelem mati, wong ngrasa hebat kok gelem mati. Kowe nek ngrasa hebat ora usah gelem mati. Lah ketika manusia nyatane mate, gelem mate iku bukti bahwa manusia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Manusia juga gak bisa menciptakan alam. Sebab itu ilmiah sekali ketika Quran mengatakan Allah lah yang menciptakan kamu kecil, kemudian Allah pula yang menciptakan kamu kuat, kemudian Allah lah yang menciptakan kamu nanti meninggal. Berarti nilai ilmiah tertinggi justru di kata Allah, bukan di kata kecil, kuat, kemudian meninggal. Kalau itu kan anak kecil tahu, kalau manusia mesti urutannya kecil, kuat, meninggal. Justru kekuatan ilmiahnya adalah menfaktorkan bahwa itu faktor Allah. Sama dengan ayat famahawna ayatal lail. Kalau orang mesti bilang waja'alna nahara mubsiratan, rino tak gawe padang. Sing bedakno kata waja'alna, aku gawe rino padang. Mergo wong paling ra tau sekolah lah ya roh nek rino iku padang, nek bengi peteng. Mbok kandhani mbae sapa yang rino ya padang, angger bengi napa? Peteng. Tapi yang membedakan ada kata waja'alna, bahwa fenomena itu karena diciptakan Allah. Saya tuh berkali-kali kalau presentasi mengungkapkan itu di Jogja itu orang kagum karena kata-kata yang kayak rutinitas, kata Allah di Quran kayak rutinitas, ternyata itu menjadi sangat ilmiah. Sebab itu barang yang rutinitas itu di Quran ilmiah semua. Ya karek nerangno ilmiah kan, katut bento gitu. Jadi contoh paling gampang niku, ini kembali ke arogansi ilmiah, arogansi. Memang kudu lama kudu ono uraane. Sebab itu Nabi kadang nak nerangno nggih wailak waihat. Kayak ku sial, tina cara Jawa cek nasibe elek mbokmu, dia anak kok kaya apa? Kowe nanti sakilatkan apa? Karena banyak penjelasan ilmiah loh, tidak sopan santun. Ilmiah itu kan gak perlu sopan santun, wong ilmiah. Banyak penjelasan ilmiah yang hanya bisa didapat lewat, yaitu dengan tanda kutip arogansi ilmiah. Misalnya begini, di Quran itu ada ayat wamin ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk bukti kekuasaannya Allah, iku kowe iso turu. Manamukum billaili wan nahar, kowe iku turu, kadang ya rino, kadang ya demu. Ketika ada satu perdebatan, Mu'tazilah berkeyakinan wong iku menciptakan ikhtiare dhewe. Buktine wong ape lungguh ya lungguh, ape ngadeg ya ngadeg. Aku saiki kepengin ngangkat iki Quran ya diangkat, kepengin dakok nggih dakok. Kepengin ngomong-ngomong, kepengin meneng-meneng. Itu bukti bahwa manusia menciptakan ikhtiarnya sendiri. Ahli sunnah berkeyakinan ndak, manusia itu tidak bisa menciptakan ikhtiarnya sendiri. Kabeh kersane Allah. Ya sawane kan gak ilmiah kan. Terus hubungannya Allah mbek manusa persis piye. Tapi yang bisa menjelaskan itu ternyata fenomena yang bernama tidur. Ketika wong Mu'tazilah ditakoki, lha kowe turu tangi karepe sapa? Wong pas turu rante karep. Kowe kok turu kok tangi lho karepe sapa? Wong pas iku ora duwe karep. Artinya turu sing barang rutinitas. Kowe bedino ya turu, ya ngorok, ya ngokor. Itu ternyata pangeran ngenteni kaya tongkat Musa. Iku dadi ayatnya di Quran. Ayat-ayat mukjizat il asman akan lewat sing kaya tongkate Harry Potter. Quran tidak pakai mukjizat, kayakan dialektik rasio, bahwa Quran proses dialektik napa? Karena Quran akal. Untuk menunjukkan bahwa Allah kuasa, ora usah ngenteni ana wong hebat nyeblak segara dadi daratan. Cukup kayak berpikir, kenapa saya tidur? Kenapa saya tidur? Kenapa saya tidur?